Selamat pagi adik-adik semuanya, para peserta mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif. Ya. Hari ini hari Rabu tanggal 15 September, pertemuan pertama kita. Sebelumnya saya sudah menyampaikan ada yang namanya RTS, kemudian RTM, silabus ya melalui grup WA yang sudah dibuat ya. Eh, Apakah di antara 3 file yang disampaikan itu ada yang mau ditanyakan? Saya kira sudah jelas ya. Oke, untuk penugasan mungkin kita agak menyimpang dengan RTM ya, karena di RTM di sana disebutkan membuat apa itu RMK ya, ringkasan mata kuliah. Saya kira tidak relevan untuk mata kuliah ini ya. Jadi yang ada di bayangan saya saat ini adalah ya, namanya juga ini adalah aplikasi, jadi kita banyak berpraktik. Ini bukan berbicara hal teknis ilmu statistik, karena itu sudah ada mata kuliah yang membahasnya, dan adik-adik saya kira sudah lulus ya. Jadi statistik sudah adik dapatkan pelajarannya, dan mata kuliah ini adalah mengaplikasikan pengetahuan statistik yang sudah adik pahami, yang sudah adik dapatkan melalui alat-alat atau software di bidang statistik, gitu ya. Kalau kemarin adik belajar bagaimana melakukan regresi linear sederhana, berganda, itu ya, secara manual, ya, yang menghabiskan banyak waktu. Nah, nanti adik akan lihat the magic of software, itu ya, dengan memasukkan datanya, kemudian klik ini, klik itu, dalam hitungan detik adik sudah dapatkan jawabannya, gitu ya. Jadi adik mungkin agak menyesal kenapa saya belajar perhitungan manual pada waktu statistik, kenapa tidak belajar ini dulu, gitu ya. Tetapi memang itu yang didesain, adik belajar teorinya dulu, belajar manualnya, kemudian kita akan belajar menggunakan software untuk mempermudah analisis, ya. Oke, jadi bukan RMK format tugasnya, tetapi mungkin saya minta bantuan adik-adik berkelompok, membentuk kelompok ya. Ini pas angkanya ya, 25, jadi buat 5 kelompok, masing-masing 5 orang. Saya persilahkan adik membentuk kelompok sendiri, mungkin nanti difasilitasi oleh Forma ya. Sesegera mungkin ya, mungkin dalam minggu ini, kalau bisa nanti sore lebih bagus lagi ya. Jadi gunakan WhatsApp untuk berkomunikasi. Kalau adik punya nomor WhatsApp pribadi dari teman-teman adik, silahkan. Mau di grup didiskusikan, silahkan ya. Bentuk 5 kelompok, masing-masing 5 orang. Dan setiap kelompok itu, ini untuk kepentingan adik-adik, bukan untuk kepentingan saya ya. Setiap kelompok itu, setiap pertemuannya membuat apa ya istilahnya ya, membuat kasus untuk setiap pertemuan itu. Misalkan minggu depan kita mulai bicara soal normalitas, ya kalau saya nggak salah ingat ya. Berikutnya apalagi itu bahasannya, mungkin nanti ada regresi di pertemuan keberapanya, analisis faktor, analisis determinan, dan sebagainya. Diskriminan, maaf. Jadi setiap pertemuan adik akan belajar bagaimana mengaplikasikan dan menganalisisnya, gitu ya. Misalkan untuk normalitas, adik coba buat kasus yang sederhana saja. Bayangkan kalau adik sedang membuat skripsi, gitu ya, dan adik sedang membutuhkan teknik analisis data ini, gitu ya. Misalkan untuk regresi, adik buat kasus, tidak perlu panjang-panjang, mungkin 1 halaman, 2 halaman dengan data yang adik desain ya. Daripada mengatakan X dan Z, X dan Y, gitu ya. X untuk variabel bebas, Y untuk variabel tingkat. Adik buat kasus misalkan penelitian ini ya, ingin meneliti tentang pengaruh apa misalkan selera konsumen terhadap apa gitu ya. Disesuaikan dengan bidang ilmu adik. Kalau adik akuntansi mungkin X-nya variabel apa misalkan profitability misalkan, Y-nya apa gitu ya. Silahkan adik coba pikirkan dengan kelompok ya, gimana baiknya. Jadi dibuatkan kasusnya,
Tidak usah panjang-panjang, yang penting ada datanya, dan datanya sebisa mungkin realistis, gitu ya, sebisa mungkin. Kalaupun datanya ilustratif, tetapi ada angka-angkanya ya. Jadi X-nya apa, silahkan didefinisikan, Y-nya apa, kemudian ada ya datanya, gitu ya. Ya, kemudian adik coba kalau itu regresikan, kalau ini menguji normalitas, silahkan coba diuji normalitas. Jadi sebelum adik mulai berkuliah, adik coba cari tahu sendiri bagaimana menganalisis data yang adik sudah siapkan, gitu ya, secara kelompok. Kira-kira sampai sana paham? Software yang digunakan ya minimal sekali adalah SPSS ya, karena ini ya cukup populer di Indonesia dan cukup powerful ya, walaupun mungkin di analisis lain ada software yang dalam tanda petik lebih baik. Ini masalah preferensi ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa software A lebih bagus daripada software B dan sebagainya. Oke, untuk mata kuliah ini, pertemuan pertama kita akan belajar mengenai statistik non parametrik ya, dan juga skala pengukuran ya, masih yang sifatnya pendahuluan ya. Oke, adik sudah belajar statistik ya, boleh berbagi pengalaman nggak waktu belajar statistik itu, dari sekian banyak materi yang ada, bisa enggak adik membedakan antara yang namanya statistik deskriptif dan statistik inferensial? Ada yang mau menyampaikan pandangannya? Jadi statistik itu ada begitu banyak materi yang sudah dipelajari, sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua. Ya. Ada yang namanya statistik deskriptif, mungkin di kampus kita namanya statistik 1 atau statistik apa namanya, saya nggak tahu ya. Tapi intinya statistik yang paling dasar ada statistik deskriptif, kemudian ada yang namanya statistik inferensial. Ya, mungkin ada statistik lanjutan atau statistik 2 itu ya. Kira-kira yang sudah dipelajari itu yang namanya statistik deskriptif itu seperti apa, skupnya, ruang lingkupnya, yang inferensial seperti apa? Ada yang mau menyampaikan pandangannya, silakan. Waktu statistik 1 atau statistik apa namanya, di awal-awal adik kuliah itu, kuliah statistik, yang dipelajari apa itu, Dek? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Ya, silakan, Dek. Arka ya. Untuk statistik deskriptif itu hanya terbatas pada menyajikan data berbentuk tabel, diagram, dan grafik. Dan sedangkan statistik inferensial yaitu mencakup statistik deskriptif dan mampu untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampel. Sekian, Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Jadi yang disampaikan oleh DRK ya benar ya. Jadi mungkin ya ini saya halus-haluskan aja ya, waktu belajar statistik yang pertama itu ya, namanya statistik deskriptif itu adik belajarnya menghitung apa tuh rata-rata itu ya, rata-rata atau mean gitu ya, kemudian median, modus yang model-model begitu ya, standar deviasi gitu ya. Jadi adik bilang ya menyajikan dalam bentuk tabel, ya betul sekali ya. Bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ya seperti itu ya. Itu ranahnya statistik deskriptif. Kemudian ada yang namanya statistik inferensial. Nah, itu biasanya melibatkan perumusan hipotesis. Ya. Kenapa kita membuat hipotesis? Karena ada yang namanya populasi, datanya sekian, ya n, yang tulisannya n besar ya, huruf besar, n besar itu menunjukkan jumlah populasi. Mungkin populasinya pasti, sehingga n-nya pasti, sehingga ada juga yang populasinya kita nggak tahu gitu ya, masih di awang-awang berapa sebenarnya populasi untuk variabel ini. Jadi ada populasi, kemudian dari populasi itu kita tarik sampel, kita ambil sebagian. Ibarat kita punya darah dalam tubuh kita, ya sekian, saya nggak tahu berapa jumlah volume darah kita dalam tubuh kita, kemudian pada waktu kita tes darah misalkan, itu diambil sampelnya, ya kurang lebih itu ya pemahaman dasarnya. Nah, untuk mengambil sampel, terkadang ada kasus
mengambil sedikit saja sudah dianggap representatif, ya. Tetapi ada kasus tertentu menarik sampel yang sedikit masih belum cukup. Jadi supaya lebih mencerminkan keadaan populasi, sampel harus diambil lebih banyak lagi. Ya, tergantung konteks penelitian. Misalkan kalau penelitian biologi yang melibatkan pengambilan darah, tidak mungkin toh mengambil volume darah sampai setengahnya gitu ya, hanya untuk meneliti apa gitu ya. Jadi mungkin diambil hanya beberapa, saya nggak tahu apa istilahnya itu ya, beberapa sisi saja itu ya, dengan menggunakan alat tertentu itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau penelitian sosial, mungkin ada konteks tertentu yang ya mengambil seperempatnya saja sudah dianggap representatif. Mungkin setengah masih belum dianggap representatif, tergantung konteks penelitiannya. Ya. Dan secara umum, ya bisa disampaikan di sini, magnitude dari ukuran dari sudah representatif atau belum representatif sampel dalam mencerminkan keadaan populasi itu biasanya tergantung dari judgement kita sebagai peneliti mengenai homogenitas dari populasi itu. Ya. Jadi kalau misalkan ini adalah orang-orang ya, orang-orang ini menurut kita adalah sudah cukup homogen, ya populasinya homogen, gitu ya, maka mengambil relatif sedikit sampel dari populasi yang homogen ini sudah bisa dianggap representatif. Ya. Misalkan gimana ya contohnya? Misalkan dilihat dari IQ-nya misalkan ya. Jadi misalkan ada satu kelas yang sudah dilakukan penelitian awal, asesmen awal, IQ-nya harus di atas sekian atau dalam rentang waktu sekian, dan itu dikelompokkan menjadi satu populasi dalam satu kelas. Dan kemudian kita sebagai peneliti ingin melakukan riset mengenai orang yang dengan IQ di rentang sekian itu. Jadi tidak perlu kita meneliti semua orang yang ada di kelas itu ya, karena di kelas itu sudah sama IQ-nya ya, rentang IQ-nya, jadi cukup mengambil mungkin ya sedikit saja ya, itu juga relatif ya, seberapa sedikitnya juga relatif. Dengan mengambil sedikit saja sudah bisa dianggap representatif ya. Tetapi kalau populasinya masih heterogen, judgement kita ya, masih heterogen, kita belum melakukan assessment awal mengenai IQ dan sebagainya, tetapi kita langsung melakukan riset, langsung mengambil sampel dari populasi yang masih heterogen ini, ya, kita perlu sampel yang lebih besar lagi, ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu, ya. Nah, statistik inferensial ini melibatkan perumusan hipotesis, melakukan pendugaan. Kita menduga bahwa populasi ini melalui sampel yang kita tarik seperti ini, ya. Nah, itu namanya hipotesis, masih menduga-duga, ya. Kita merumuskan hipotesis, kemudian kita menarik sampel dari populasi, kemudian kita melakukan analisis, tergantung dari apa hipotesisnya, itu ya. Kita lakukan analisis, kemudian kita menjawab hipotesis itu. Ya. Apakah hasil analisis menunjukkan kita mensupport atau menolak hipotesis itu, ya, dugaan kita itu. Oke, nah itu inferensial. Ya. Kemudian ada lagi istilahnya statistik apa itu parametrik dan statistik non parametrik. Nah, itu skop dari bahasan pertemuan ini. Ada yang mau menyampaikan pandangannya? Apa itu parametrik, non parametrik? Izin menjawab, Bapak. Iya, De Andi, silakan. Perbedaan dari statistika parametrik dengan statistika non-parametrik, itu statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, yang dimana statistika ini mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Nah, sedangkan statistika non-parametrik ini juga bagian dari statistika inferensial, tetapi tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sekian, Bapak. Bisa dijabarkan lagi atau dibuat dengan bahasa yang lebih aplikatif, yang lebih awam,
Maksudnya statement tadi itu seperti apa, Dek? Kalau statistika parametrik itu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data tersebut menyebar secara normal atau tidak. Oke. Sedangkan statistika parametrik ini statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran, tidak mempertimbangkan jenis sebaran. Sebenarnya Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau statistika non-parametrik ini statistik yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitian. Mungkin itu bedanya, Pak. Ya. Oke. Sebelum kita bahas parametrik non-parametrik, mungkin saya kelupaan satu poin ya, mengenai statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ini pandangan saya ya. Banyak yang mengatakan, oh statistik inferensial lebih canggih gitu ya, statistik deskriptif kurang canggih. Saya kira kita tidak tepat untuk mengatakan itu ya. Sama halnya kalau adik ingin, misalkan ada masalah, ada seekor nyamuk gitu ya, ada di depan kita ya. Kemudian kita merasa terganggu dan ingin mengusirnya ya. Bagaimana cara mengusirnya? Ya, itu teknik yang akan kita gunakan. Apakah dengan cukup push gitu ya, ataukah dengan menepukkan tangan, ya, bukan menepukkan tangan ini ya, kayak happy birthday bukan ya, tapi maksudnya membunuhnya dengan, mohon maaf, dengan apa istilahnya itu, menepukkan tangan ya, menggunakan tangan, apakah dengan spray atau dengan bom sekalian ya. Jadi persoalannya, jadi ada persoalan atau permasalahan penelitian, kemudian ada tekniknya. Ya, apakah dengan statistik deskriptif ataukah dengan inferensial ya. Jadi tidak bisa kita selalu katakan bom adalah alat yang hebat, yang canggih, yang sophisticated untuk mengusir nyamuk ya, atau spray untuk mengusir nyamuk. Jadi kalau nyamuknya banyak mungkin dengan spray, dengan kalau nyamuknya hanya satu mungkin dengan cara yang lebih sederhana. Jadi alat analisis harus disesuaikan dengan apa masalah penelitian kita, ya. Bahkan menurut saya statistik deskriptif itu merupakan statistik yang dasar yang bahkan kalau kita melakukan regresi sekalipun ada rumusan hipotesis, kemudian teknik analisis regresi, analisis dan sebagainya, itu tetap harus menyampaikan statistik deskriptif dari variabel-variabelnya, betul ya? Nanti adik akan pahami itu ketika adik membuat UP misalkan, atau sebelumnya di mata kuliah ini pun kita harus pahami itu ya. Nanti pada waktu melakukan regresi, itu yang teknik yang paling sering digunakan oleh mahasiswa kita. Ketika adik melakukan regresi, sebelumnya adik harus menyampaikan statistik deskriptif dari variabel-variabel adik itu. Ya, oke. Jadi statistik deskriptif itu sangat-sangat penting, sangat-sangat dasar, yang seringkali harus digunakan sebelum melakukan pengujian statistik inferensial. Ya, kita harus pahami deskriptif dari variabel-variabel yang kita masukkan. Oke, itu poinnya yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian masuk di parametrik non-parametrik. Informasi detailnya mungkin ada di pelajaran statistik, tetapi karena ini ilmu yang sifatnya aplikatif, mungkin kita buat dengan bahasa yang lebih awam ya. Seperti tadi saya sampaikan perbedaan deskriptif dan inferensial. Yang namanya parametrik itu lebih strict ya. Parametrik itu lebih strict, lebih kaku, lebih ketat pengujiannya, persyaratannya, asumsi-asumsinya ya. Termasuk mengenai persyaratan jumlah N atau sampel N kecil ya, jumlah sampel yang bisa digunakan ya. Kalau non parametrik itu lebih luas, lebih fleksibel, asumsi-asumsinya tidak ketat ya, termasuk dengan berapa jumlah
sampel yang bisa kita tarik dari populasi gitu ya. Jadi seperti jumlah data yang bisa kita analisis, nah itu non parametrik ranahnya ya. Contohnya misalkan di kelas kita ini 25 orang. Ini populasi kalau kita ingin melakukan penelitian apa misalkan saya ingin mengetahui tingkat kepuasan adik-adik setelah mengambil atau mengikuti mata kuliah ini. M-nya cuma 25 ya. Kalau kita berbicara secara parametrik, statistik parametrik, ya kita melakukan analisis parametrik, misalkan regresi pengaruh apa terhadap kepuasan belajar adik misalkan, ya variabelnya X-nya ada banyak. Mungkin variabel pertama jumlah waktu yang dihabiskan untuk belajar di rumah, membuat PR, belajar di sekolah atau di kelas secara online terhadap kepuasan atau kepuasan adik dalam belajar ini gitu ya. Kemudian ada variabel yang lain dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan regresi, maka kalau dengan menggunakan paradigma paradigma parametrik, maka ini menjadi kendala karena di statistik parametrik itu syaratnya M-nya itu adalah paling sedikit 30 ya. Itu mengikuti hukum apa itu namanya? Ada yang tahu namanya? Saya lupa ya. Teorema limit pusat ya, Pak? Iya. Central limit atau theorem. central limit theorem. Iya betul. Terima kasih diingatkan. Central limit theorem ya. Saya coba bahasa Indonesianya apa? Central limit theorem itu N-nya 30. Ya, semacam rule of thumb yang membedakan parametrik dan non parametrik. Ya. Dari situ kita tentu akan terganjal ya karena hanya 25 gitu ya. Atau mungkin adik dalam konteks lain ingin meneliti hotel ya. Saya nggak tahu misalkan hotel yang ada di Kabupaten Buleleng misalkan. Oh, hotelnya cuma 20 sekian, kurang dari 30 misalkan. Ya. Nggak mungkin toh kita paksakan. Gitu. Kalau kita ambil dari hotel jenis lain, misalkan Hotel Melati ada cuma 25 orang. Kalau kita tambahkan atau sisipkan hotel berbintang 1, 2, 3 atau apalah istilahnya ya. Tambahkan, nah yang itu nanti datanya makin bias. Ya. Hanya karena kita ingin mengejar persyaratan N minimal 30, data yang kita miliki jadinya bias. Ya. Istilahnya itu outliers ya, ada data outliers. Jadi mesti kita pahami dulu ya, seperti itu. Jadi kalau M-nya 30 ke atas, itu masuk ranah di statistik parametrik. Artinya atau konsekuensinya adalah kita harus memenuhi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan, gitu ya. Sudah jadi satu paket, ya kalau parametrik itu. Misalkan nanti kita akan belajar asumsi klasik, gitu ya, atau classical assumptions. Ada banyak classical assumptions. Mungkin yang deskripsi adik-adik mungkin hanya beberapa, tetapi nanti saya perkenalkan lebih banyak lagi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau datanya lebih dari 30, maka itu ranahnya parametrik. Jadi mesti ada pengujian yang lain. Ya, termasuk pengujian asumsi klasik yang saya sebutkan tadi. Ya, kita akan bicara teknis nanti lebih detail. Tapi kalau datanya di bawah 30, itu masuk ke ranah non-parametrik. Ya. Ada fleksibilitas sana, tidak ada persyaratan-persyaratan serumit parametrik, tidak ada pengujian-pengujian serumit parametrik. Yang penting kita ada datanya, kemudian kita analisis dan kita interpretasikan. Sesederhana itu. Gitu ya. Jadi banyak permakluman bahasa sederhananya ya di non parametrik itu. Oke. Termasuk regresi bisa juga dengan data N yang rendah di bawah 30. Nah, itu nanti regresinya di non parametrik gitu ya. Tidak perlu melakukan pengujian asumsi klasik gitu ya. Oke. Jadi bahasa sederhananya seperti itu ya. Bahasa yang lebih detail, lebih teknis mungkin di mata kuliah statistik nanti bisa diperoleh ya. Oke. Itu sekilas tentang parametrik non parametrik. Nanti detailnya ada di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan belajar uji rata-rata dan sebagainya ya. Itu nanti kita akan singgung yang ini parametrik, ini non parametrik ya.
Oke, kemudian bahasan berikutnya adalah mengenai skala penelitian. Ya, ada yang mau menyampaikan pandangannya? Skala penelitian itu seperti apa? Ini penting sekali ya nanti dalam melakukan pengujian-pengujian. Kita harus paham data yang kita pakai ini sifatnya apakah apa, gitu ya. Nah, coba bisa disebutkan? Ada yang tahu skala-skala pengukuran dalam penelitian apa saja? Ada berapa? Mungkin ada 4, Bapak. Skala Iya, nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. iya betul sekali ya, Dik ya. Jadi adik-adik yang lain, skala pengukuran itu ada yang namanya data nominal, ada namanya data apa lagi tadi? Ordinal, Ordinal, data rasio, ya, rasio, dan data ya, interval. ya, Betul ya? Ya, interval. ya mungkin satu-satu data apa tadi? Data nominal. Bisa dikasih contoh? Nggak perlu dah definisi. Kalau definisi mungkin nanti orang statistik yang lebih teknis ya. Kita ini aplikatif ilmunya, jadi data nominal itu yang kayak gimana? Dengan bahasa yang awam, mungkin dengan contoh bisa gimana? Adik-adik yang lain, ayo kita lebih banyak diskusi ya. Untuk contoh skala nominal itu ada label laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin seseorang. Ya, oke. Jadi Ya. memberikan label itu kata kuncinya ya. Dan tidak ada apa istilahnya itu ya. Tidak ada strata atau tidak ada strata yang bisa kita katakan bahwa kalau tadi kasusnya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan derajatnya misalkan atau apanya itu ya, atau perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Jadi ini hanya untuk sekedar memberikan label untuk bisa kita mengkategorikan data itu ya. Laki-laki, perempuan, ya. Mungkin dalam bahasa praktisnya kita sering mengatakan ini namanya dummy variable. Pernah dengar istilah dummy variable? Ya, dummy variable yang kita kasih nilai 0 untuk variabel apa itu ya. Kemudian nilainya 1 untuk yang mana itu ya. Jadi untuk variabel jenis kelamin misalkan yang 1 mungkin untuk perempuan, yang 0 untuk laki-laki atau sebaliknya. Boleh saja ya. Kita tidak bisa mengatakan angka 1 itu entah itu laki-laki atau perempuan itu lebih tinggi ya atau lebih besar nilainya daripada angka 0 itu ya. Nah, itu sifat dari data apa itu nominal. Contoh lain apa misalkan selain jenis kelamin? Mungkin golongan darah juga bisa ya. Nggak ada kita katakan golongan darah A lebih superior daripada B atau 0 ya atau AB dan sebagainya. Modelnya seperti itu ya. Mungkin adik bisa menyebutkan lagi. Biasanya ini kebanyakan ini adalah data-data demografi. Kalau adik melakukan penelitian sosial, misalkan menyebarkan kuesioner, ya, tentu saja adik akan tanyakan ya jenis kelaminnya, apalagi ya, kebanyakan data-data demografis yang ada di kuesioner itu sifatnya nominal. Ya, oke. Itu nominal. Ada lagi berikutnya yang namanya data ordinal. Ya, ada yang mau menyampaikan contohnya mungkin kalau tidak memberikan definisi yang aplikatif saja bahasanya. Ordinal seperti apa? Ayo. Ya, silakan. Jadi dalam skala ordinal ini tersebut diurutkan berdasarkan peringkatnya. Misalnya contohnya tersebut data yang menyatakan sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Misalnya apakah sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Sehingga di sana ada semacam peringkat seperti itu, Bapak. Ya, ya, ya. Jadi Dek Mega ya. Dek Mega betul ya. Jadi contoh aplikatifnya tadi saya sebutkan kuesioner ya. Di kuesioner biasanya kita nggak ujuk-ujuk langsung apakah Anda puas gitu ya. Kemudian dikasih interval sangat tidak puas sampai puas. Tapi biasanya ada pendahuluannya ya. Kita tanya jenis kelamin dan sebagainya, kita pendidikan dan sebagainya. Nah, kemudian baru kita tanya responden kita misalkan tentang produk
tingkat kepuasan produknya sangat tidak puas sampai dengan sangat puas gitu ya. Mungkin intervalnya bukan interval, mungkin skalanya dari 1 sampai 5 ya, tingkat kepuasannya, atau mungkin 7, 10, itu variatif sekali ya. Adik bisa lihat contoh-contoh kuesioner. Kalau dalam bahasa praktisnya ini biasanya dikenal dengan istilah Likert scale, skala Likert ya, biasanya ya. Orang-orang menyebutnya skala Likert ya. Ya, contohnya tadi itu. Jadi 1 untuk sangat tidak puas, kemudian 2-nya tidak puas, 3-nya apalah, misalkan ragu-ragu, 4 puas, 5 sangat puas, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh apa namanya, skala ordinal ya. Oke. Oke ya. Jadi skala ordinal itu bisa juga diilustrasikan seperti itu. Maksudnya kalau 1 kemudian ada 2, 3, 4, 5, bukan berarti 5 ini 5 kalinya dari 1 ini ya. Jadi tingkat kepuasannya sampai 5 kali dari yang 1. Kalau adik misalkan produk ini, misalkan apalah ini namanya, ini produk, kemudian saya tanya adik, level kepuasan adik mana? Misalkan adik Mega jawabnya 1 ya, yang itu kalau dibuka kodenya 1 itu artinya sangat tidak puas. Kemudian adik Arka tadi, adik Arka menjawab 2 gitu ya. Nah, 2 itu kalau kita buka kodenya itu artinya tidak puas misalkan. Bukan berarti si responden yang menjawab 2 ini tingkat kepuasannya 2 kali lebih besar daripada yang menjawab 1 tadi, gitu ya. Oke. Cara menginterpretasikannya tidak seperti itu. Atau yang menjawab sangat puas, yang kodenya 5 itu. Bukan berarti yang menjawab 5 ini tingkat kepuasannya 5 kali lebih besar daripada yang menjawab 1. Ya. Oke. Nah, itu apa? Ordinal. Ya. Kemudian kalau sudah paham ya sampai sana ya. Ya. Memang kalau kita baru membahas nominal, paham. Kemudian ada lagi istilah ordinal, mulai agak bingung. Apalagi sebentar ada interval, ada rasio, mulai kacau ya. Tapi lama-lama mudah-mudahan kalau kita terus praktekkan ya, makanya mudah-mudahan dalam setiap penugasan kita akan tanya, ini datanya apa? Gitu ya. Kira-kira ini datanya apakah nominal, ordinal, interval, rasio, sampai dengan sekian kali pertemuan, belasan kali pertemuan, adik akan paham ya, bisa membedakan ini yang namanya ordinal, ini yang nominal, ini interval, itu rasio ya. Oke, kita coba sekarang bahas interval. Kemudian kita nanti pikirkan, oh ini ternyata yang membedakannya dengan nominal dan ordinal. Ya. Interval, ada yang mau menyampaikan pandangannya? Izin menjawab, Bapak. Ya, siapa itu? Saya Utami Dewi. Iya, Utami. Ya. Jadi selanjutnya adalah skala interval. Nah, pada mulanya karakteristik dari skala interval ini sama dengan skala nominal dan ordinal yang tadi. Namun, hanya saja ditambah dengan interval yang tetap. Dan skala interval ini bisa dikatakan sebagai skala numerik, di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antara datanya. Nah, sebagai contohnya, di sebuah kelas, misalnya terdapat ada siswa A dan siswa B. Siswa A memperoleh nilai 50, sedangkan siswa B memperoleh nilai 80. Oh ya, ditambah dengan siswa C lagi 1. Siswa C ini memperoleh nilai 100. Dalam kasus ini dapat kita simpulkan bahwa selisih dari nilai C dan A adalah 50. Yang dimana tadi kan siswa A nilainya 50 dan siswa C 100, jadinya selisihnya 50. Tetapi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa siswa C itu 2 kali lebih pintar dari siswa A. Hal ini karena skala interval itu sudah berupa angka-angka dan dapat dihitung menggunakan operasi matematika, tetapi hanya saja belum bisa digunakan untuk menghitung rasio atau koefisiensi variasi pada statistika gitu. Interval ini itu biasanya dikasih contoh di banyak literatur dengan contoh suhu ya, temperatur. Kan ada tuh namanya temperatur 0 derajat, sekian derajat dan sebagainya, negatif, positif, ya, paham ya?
Celsius ya, kita bicara Celsius ya. Suhu 0 derajat. Jadi kalau kita variabelnya suhu, kemudian ada angka 27, 25, 1, 0, negatif sekian, itu ya kan, seperti itu ya datanya. Nah, 0 ini bukan berarti tidak ada nilainya. Nah, itu yang membedakannya nanti dengan rasio. Ya. Angka 0 dalam data, dalam variabel X itu, misalkan suhu, itu artinya adalah 0 derajat Celcius. Masih dingin, gitu ya. Tingkat kedinginan ya suhunya ya 0 itu ada maknanya. Beda nanti dengan yang namanya data rasio, skala yang lain yang namanya rasio. Di data rasio itu ada angka ya, variabel X itu ada angka, termasuk ada angka 0. Nah, angka 0 di di data rasio itu maknanya adalah ya 0, tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ada gitu ya. Nah, misalkan kalau adik saya kira semuanya akuntansi ya. Misalkan ngomongin profitabilitas, ya, variabel profitabilitas, atau misalkan ROA atau apa ya. Maka kalau ada di pengamatan tertentu kemudian profitabilitasnya 0 itu berarti ya dia tidak profit ya di periode itu ya. Nah, itu yang membedakan nanti interval dan rasio. Kita pakai Excel. Adik-adik bisa dibuka Microsoft Excel-nya, mudah-mudahan ada software-nya. Saya kira ini software yang populer, karena banyak di antara kita yang menggunakan Microsoft. Biasanya sudah ada di dalamnya, ada Excel. Ya. Microsoft Excel. Sudah dibuka semuanya? Percayalah, dengan Microsoft Excel, adik bisa melakukan pengolahan data statistik. Ya. Ada yang sudah tahu? Ada yang pernah mencoba? Ada yang namanya Microsoft Excel Add-in. Ya. Sudah ke-share belum ini saya? Belum ya? Belum, Bapak. Oh, maaf. Saya kira sudah. Saya ulang. Oke. Nah, ini tampilan Microsoft Excel dan mungkin di antara kita berbeda-beda versinya. Saya juga lupa versi saya yang mana ya. Tapi intinya tampilan saya seperti ini ya. Oke, ini tampilan sederhananya. Coba adik klik data. Saya tidak tahu apa istilahnya ini, mungkin Pak Nur lebih paham ya. Apa ini namanya ini? Menunya ini ya. Ya, klik data ya. Sudah semuanya? Di sini ada nggak di Microsoft Excel adik-adik? Analysis. Saya juga tidak tahu apa istilahnya ini, kolom atau apa namanya. Kemudian ada data analysis. Ada? Adik-adik sudah ada yang seperti ini? Izin menjawab, ada Bapak. Ada ya? Oke. Kalau sudah ada berarti adik sudah pernah mendownloadnya. Oke. Ada yang belum? Klik data di Excel-nya, kemudian ada ya, kolom atau apalah namanya ya, analysis. Kemudian di atasnya itu atau salah satu menunya adalah data analysis. Setiap versi Excel mungkin akan sedikit berbeda ya, tetapi coba dicari-cari ada nggak yang namanya data analysis. Yang paling penting namanya ini data analysis. Mungkin letaknya berbeda-beda. Mungkin salah satu ada yang dari kelompok yang belum ada, bisa disampaikan ada yang belum berisi menu ini? Perwakilan dari adik-adik. Siapa yang belum ada data analysis di sini? Saya belum nih Kak Bapak. Belum ada ya? Saya Oke. belum ada. Iya, oke. Iya. Terima kasih Dek Wahyu. Oke, jadi kalau sudah ada tulisan data analysis, menu data analysis, berarti saya menduga atau besar dugaannya adik sudah menginstall Microsoft Excel Add-in. Ya. Nah, kalau belum, memang bawaan dari pabriknya komputer adik. Kalau kita belum menginstall, memang belum ada tulisan data analysis di sini. Ya. Nah, untuk itu kita harus install dulu, dan ini cara menginstall yang sederhana ya. Jadi tidak perlu menjadi ahli IT ya. Jadi klik file, agak sedikit berbeda mungkin kalau adik yang versinya di sini ada bulat. Seingat saya dulu saya pernah punya Excel yang ada bulatan di sini. Ya, ada bulatan, klik di sana ya. Oke, kalau saya di sini file. Oke. Kalau saya di sini ada more, kemudian ada options.
intinya cari options ya. Kalau yang dulu di sini ada buletan itu logo apa itu ya, saya lupa. Itu coba diklik, cari-cari di menunya ada options. Udah ketemu? Ya. Saya coba klik options ya. Adik coba cari-cari kalau tampilannya beda, coba dicari-cari yang ada tulisan options ya. Sudah. Nah, dari menu ini cari-cari ada di bawah ada namanya add-ins ya. Add-ins. Sudah ya? Kemudian di paling bawah, kalau di sini belum ada tulisan Excel Add-in, coba dicari-cari ya. Nah, kalau sudah ada Excel Add-in, biarkan. Kemudian klik Go. Sudah ya? Boleh saya klik ya? Karena tidak ada respons ya. Jadi intinya cari di menu di Excel yang paling pojok. Kalau di versi saya, File, kemudian cari Options, kemudian cari Add-ins, kemudian klik Analysis Toolpath. Ya, namanya Analysis Toolpath. Ada juga di sini Analysis Toolpath VBA. Ini kalau adik ingin menyisipkan makro istilahnya ya, kayak pemrograman gitulah ya. Mungkin ada yang ahli Excel tahu ya. Kalau ingin membuat pemrograman sederhana di Excel, itu bisa pakai ini untuk tujuan analisis data. Misalnya dia membuat menu gitu ya, menu kemudian ya untuk mempermudah dan mempercantik tampilan gitu ya, bisa pakai makro ini. Ini lebih advance daripada yang awal. Kalau kita cukup yang ini aja. Besok-besok kalau mau ditambahkan nanti bisa masuk ke menu ini lagi, diklik lagi yang ini, tambahkan lagi yang mana ya, dan sebagainya ya. Saya belum pernah coba yang Euro Currency Tools, tapi ini adalah juga sangat berguna. Ini untuk linear programming ya. Kalau di bahasa Indonesianya mungkin namanya apa itu, pertidaksamaan gitu ya. Saya kira ini di pelajaran matematika ya. Adik belajar pertidaksamaan betul ya namanya. Pertidaksamaan linear kalau nggak salah ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya linear programming. Itu apa ya? Ada namanya fungsi kendala ya, constraints, kemudian ada fungsi tujuan yang begitu-begitu, masih ingat nggak? Ini nanti pakai software add-in. Nah, untuk tujuan mata kuliah kita cukup yang di awal ini ya. Oke, saya klik OK ya. Klik OK, nanti akan ada tulisan installing atau semacam itulah ya. Dalam hitungan detik harusnya sudah muncul. Oke, silakan dicoba dalam hitungan detik. Kabari saya kalau dari yang tadi belum ada, sekarang sudah ada. Ya. So, kalau ada kendala mau disampaikan. Harusnya Sudah, cepat. Bapak. Sudah ya, gampang ya. Ada yang belum ketemu menu apa itu tadi, option dan add-ins itu? Mungkin agak sedikit berbeda dengan tampilan laptop saya atau Excel saya. Sudah semuanya terinstall? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke ya. Dengan 2 jawaban saya kira mudah-mudahan sudah mewakili. Kalau ada yang belum berhasil, segera diinterupsi ya, biar kita sama-sama bantu ya, tuntaskan. Oke, iya sekarang kita coba cek data analysis ya. Klik data analysis, lumayan powerful ya, tidak jelek. Saya bahkan untuk membuat publikasi internasional yang Scopus Q2 ya, jadi di publikasi internasional itu yang paling tinggi Q1, kemudian ada Q2, Q3, Q4, Q5, macam-macam ya. Kemudian ada di bawahnya lagi ya, mohon maaf ya, mungkin ada Sinta gitu ya, versi lokal kita namanya Sinta gitu ya. Untuk yang level Q2 pun saya menggunakan Excel ya untuk uji 2 rata-rata ya. Nanti kita akan bahas itu. Yang ini. Salah satu dari ini ya. Ya, dan itu non parametrik loh. Ya, non parametrik. Nah, ya. Jadi saya seperti yang saya bilang, yang penting masalahnya apa? Kemudian teknik analisisnya apa, itu harus tepat menjawab masalahnya. Jangan untuk gaya-gayaan ya. Masalahnya cuma hanya mengusir 1 ekor nyamuk, tetapi kita untuk gaya-gayaan ya, untuk publikasi yang internasional misalkan internasional gitu ya. Kita pakai bom gitu ya untuk mengusir satu
satu nyamuk. Wow, itu malah nggak diterima di jurnal internasional ya. Terlalu lebay gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sesuaikanlah teknik analisis kita dengan apa persoalan kita, persoalan penelitian maksudnya ya. Oke, sekedar informasi ya. Oke, jadi itu tadi. Nah, mungkin kita coba belajar statistik deskriptif ya. Kalau dulu di statistik ada belajar manual gimana menghitung mean, median, modus dan sebagainya, persentil bla 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 ya. Nah, kita coba belajar sekarang sih. Ini data ngarang-ngarang ya. Misalkan ada data X1 variabel bebas ya, nanti kita belajar ini di regresi, X2 cukup 2 variabel ya, dan ada Y. Y ini variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nah ini datanya saya sembarang aja ya. Ya, kita buat karang-karangnya. Adik mau buat karang-karang juga boleh. Nah, nanti tugasnya, itulah sebabnya tugas adik kalau bisa datanya yang lebih realistis ya. Silahkanlah, kasusnya seperti apa, setiap kelompok kita akan lihat variasinya, itu akan menjadi seru ya. Kelompok satu bicara soal, apalah misalkan, data finansial yang diterbitkan oleh perusahaan, yang lainnya data marketing ya dan sebagainya. Kita akan lihat variasi itu dan itu akan menjadi bahasan yang menarik ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita datanya ilustratif aja ya. Entah apa nih X1, X2 ini ya. Oke, kita karang-karang aja. Percayalah bahwa kalau kita masukkan angka, yang keluar juga pasti angka ya. Jadi persoalan atau esensi dari mata kuliah ini adalah bukan sekedar bisa menggunakan software, tetapi menginterpretasikan apa hasilnya. Makanya jangan sampai nanti adik pada waktu skripsi nyuruhkan orang untuk sekedar meregresikan data adik, gitu ya, membayar ratusan ribu hanya untuk meregresikan. Adik akan lihat bahwa itu bisa adik lakukan sendiri ya. Ngapain saya? Oh ini. Jadi bingung. Biar rapi aja ya. Oke, saya buat rata tengah aja. Oke. Nah, ini versi data saya ya. Entah apa ini datanya ya, yang penting ada angka ya. Oke. Nah, kalau adik belajar statistik deskriptif, adik ngitungnya lama ya. Dengan ini kita akan buat lebih cepat ya. Nah, klik data analysis ya, kemudian ada descriptive statistics di sini. Ketemu? Ya, kalau komputernya udah lunas biasanya ada. Kalau masih cicilan ya biasanya nanti kalau udah lunas baru muncul deh. Oke, ya ada deskriptif statistik udah ya, kok semuanya mati ya kameranya? Udah ya, klik OK. Nah, muncul ini. Inputnya, yang mana yang mau kita analisis, mau kita cari tahu deskriptif statistiknya atau statistik deskriptifnya. Persoalan mengenai rata-rata, median, modus ya, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, apalagi itu macam-macam lah pokoknya ya. Yang mana? Mau X1 aja boleh, mau X2 saja boleh, mau kombinasinya semua ini boleh ya. Karena kita lagi skripsian gitu ya. Adik punya 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, adik ingin mengetahui statistik deskriptifnya, berapa rata-ratanya, berapa nilai tengahnya dan sebagainya. Semua jadi gini. Ya. Sampai judul-judulnya, maksud saya labelnya, ya, label dari variabelnya. Kalau ada judulnya ya jangan ya, sampai minimal sampai labelnya ini, ya, X1, X2, atau Y. Adik mau tulis di sini namanya boleh ya, misalkan X1 ini profitabilitas atau ROA boleh, X2-nya apa, likuiditas atau current ratio silahkan, ya. Y-nya apa silahkan, ya. Kalau saya sini X1, X2, Y, ya, biar gampang aja. Oke ya. Kemudian group by dikelompokkan berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kolom ya. Ya, sudah default settingnya seperti itu, biarkan. Kemudian ini, karena saya memasukkan labelnya di sini, termasuk dengan angka-angkanya, dengan datanya, maka kita jangan lupa mengklik ini. Ya, karena labelnya ada di baris pertama. Betul ya? Oke. Kemudian outputnya, hasilnya nanti mau di mana ditaruh? Mau di worksheet yang sama, di sheet 1 ini, tetapi di sel yang berbeda. Nah, kalau mau yang seperti itu, klik ini. Kemudian kita cari, klik ini, kemudian tempatkan apa namanya ini,
selnya ini atau pointer ini di sel yang ingin kita tuju ya. Nah, tetapi ya untuk nyamannya kita suruh saja komputer ini menyampaikan hasilnya di worksheet yang baru ya. Oke. Kalau new workbook berarti di file yang baru ya. Terlalu ribet ya. Kita buka file yang baru. Jadi biar dalam satu file mungkin sheet 1 ini nanti kita kasih nama data ya, atau database atau dataset. Kemudian nanti outputnya di sheet berikutnya, sheet kedua kita kasih nama output atau hasil pengolahan data ya. Silahkan nanti adik ganti namanya ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian isi outputnya apa? Ya, tentu saja kita ingin ada ringkasannya ya. Ini minimal sekali kita klik ini ya. Summary statistics. Ya, tentu di sini dalamnya ada mean, median, mode atau modus ya bahasa Indonesianya, kemudian kurtosis, skewness, segala macam nanti kita akan lihat ya. Ini mesti kita centang. Namanya juga kita ingin mengetahui statistik deskriptifnya ya. Kemudian ini boleh dicentang, boleh enggak. Ya, default settingnya adalah alpha adalah 5% atau error ya, error term 5%. Artinya confidence levelnya adalah 95%. Artinya komputer software manapun termasuk SPSS sudah men-setting 95% kita yakin mengenai data kita ini ya, bahasa sederhananya begitu ya. Mengenai penarikan sampel dan sebagainya ya. Oke, ini memang default settingnya seperti itu. Kalau kita ingin ubah menjadi 99%, berarti alfanya 1%, boleh juga. 90% biasa gitu ya, 90%, 95%, 99%. Alfanya 1%, alfanya 5%, alfanya berapa itu 10%. Biasanya seperti itu dalam praktisnya ya. Tetapi kalau mau sesuai dengan default settingnya ya enggak masalah. Umumnya sih kita biarkan ini 95% ya. Ini juga default setting. Ini untuk menampilkan nilai maksimum dan nilai minimum. Bagian integral dari statistik deskriptif ya, itu mean, median yang sederhananya ya. Ada pasti mean, median, modus atau mode, kemudian ada minimum, maksimum ya, nilai minimum variabel itu, nilai maksimum variabel itu gitu ya. Nah, default settingnya adalah 1. Itu artinya misalkan untuk X1 ya. Ini artinya untuk nilai maksimumnya itu artinya berapakah angka-angka di X1 ini angka mana yang tertinggi pertama ya, the first largest ya, yang ini the first smallest, nilai yang terkecil minimum ya. Kalau terbesarnya berapa? 31 ya. Ya, untuk X1 ini nanti kalau ini kita tidak rubah-rubah nanti max-nya atau maksimumnya, maximum value-nya adalah 31 pasti keluar angkanya. Karena kita set di sini the first largest. Yang ini the first smallest, yang minimumnya, minimum value-nya seharusnya 8 ya. Kita coba cek nanti ya. Kita bisa rubah settingannya untuk maksimum minimum. Misalkan kita tidak mau the first largest tapi yang the second largest. Yang the second largest berarti 30 nanti keluar. Kalau kita ganti dia ini 2 ya. The second largest the second smallest berapa misalnya? Yang kedua berarti bukan 8, nanti hasilnya pasti akan 11 nilainya. Nah, seperti itu ya. Tetapi biasanya sih nggak perlu kita kutak-atik ya. Yang namanya maximum value ya harusnya yang paling tinggi toh, yang pertama ya, tertinggi pertama. Itu juga dengan minimum value atau itu pasti harusnya adalah the smallest ya, atau the first smallest ya, bukan yang the second atau the third dan sebagainya. Jadi ya standar kita cuma klik ini aja, oke? Itu penjelasannya dan klik oke. Nah, berapa detik tuh? Kayaknya mungkin 1 detik kurang ya. Itu akan muncul outputnya. Ya, tinggal main rapi-rapiin aja. Seperti ini. Gampang tuh? Nggak perlu ngupain orang sampai ratusan ribu seperti mahasiswa bimbingan saya beberapa tahun lalu sebelum saya studi, mungkin 7 tahun yang lalu. Saya kaget gitu ya. Saya tunggu lama, yang pertama datang, kemudian saya lihat salah outputnya ya, kemudian saya tunggu, mengapa lama sekali, ternyata adik itu menyampaikan keluhannya, mohon maaf Pak, saya belum punya uang, tunggu saya sampai punya uang baru saya bisa
tunjukkan hasilnya. Loh, kenapa demikian ya? Karena saya ngupahin orang gitu ya, sampai 500.000 hanya untuk meregresikan yang hanya hitungan 1 detik sudah keluar. Ya, datanya sudah adik yang bersangkutan mendapatkannya, ya, menginputnya, hanya nyuruhkan orang saja untuk regresi 500.000. Ya, jadi lakukan sendiri ya. Rugi rasanya kalau adik mengambil mata kuliah ini, kemudian suruhkan orang hanya untuk meregresikan atau mengolah data apapun itu. Ya. Oke, nah, ini ya hasil regresinya, hasil statistik deskriptifnya seperti saya tadi sampaikan. Untuk X1 min-nya ini 19 ya, rata-ratanya ya. Kemudian ada median, ada mode atau modus yang nilai yang paling banyak muncul ya. Median nilai tengah ya, adik sudah tahu semuanya ya. Kemudian ada kurtosis, ada skewness. Nah, ini terkait nanti di pelajaran di topik normalitas ya. Tapi kita akan bahas sebentar. Kemudian minimum maksimum, ini tadi ya, yang the smallest, the largest tadi itu ya. Kemudian sum, ya kalau kita jumlahin ini ya muncul dia itu ya jumlahnya. Nah itu nggak penting ya. dalam penelitian kita biasanya nggak penting. Ya, tetapi n-nya, jumlah datanya itu penting untuk disampaikan. Nah ini count 9. Nah ini dia, count ini maksudnya n itu ya. Nah mungkin nanti adik ketik seperti ini ya, n gitu ya. Ya, jumlah data itu ya. Kalau di sini biarkanlah count ya. Nah, nanti adik bisa modifikasi ya. Jadi jumlah data ini ada 9 pengamatan istilahnya. Jumlah observasi ya. Oke. Paham ya sampai sini ya. Nah, min rata-rata ya. Rata-rata ya ini adik jumlahin kemudian dibagi 9 gitu ya. Adik saya kira sudah paham ya. Median berapa itu ada 9 ya. Berarti di urutan keberapa di tengah-tengahnya itu, nah itu nilainya ya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti sama-sama 4 sini, 1, 2, 3, 4, tapi harus diurutkan dulu ya. Diurutkan dulu, disort dulu, ya, disortir dulu dari yang paling kecil sampai paling besar, kemudian diurutkan, nanti di urutan yang kelima itu yang nilai tengahnya. Kalau ini diurutkan, itu katanya nilainya 19 ya. Yang 19 ini yang nilai tengah. Ya, jadi disortir dulu ya, sort ini ya. Sort dari kecil ke besar, kemudian karena ada 9 pengamatan, nanti tengah-tengahnya itu adalah pengamatan yang nomor 5 ya. Ya, itu yang mediannya. Modus atau mode itu yang paling sering muncul. Yang mana yang paling sering muncul? Frekuensinya yang paling sering muncul. Nah, itu modus ya. Kemudian ada kurtosis, ada skewness. Ada yang tahu apa bedanya kurtosis dan skewness? Ayo. Ada yang tahu deh? Pelajaran statistik? Nanti kita akan bahas lagi di normalitas ya minggu depan. Nah ini bagus untuk ya pendahuluan ya. Sehingga besok nanti adik buat tugas tentang normalitas, kurtosis, maksudnya ini. Oke, karena tidak ada yang jawab, apa semuanya masih menyimak? Jangan-jangan semuanya udah kabur nih. Masih, Bapak. Oh, masih ya, syukurlah. Saya tidak sendiri di planet ini ya. Skewness dulu lah. Skewness itu bahasa sederhana ya. Nanti biarkan dosen statistik yang membuat penjelasan yang lebih jelimet ya. Mungkin bisa dibilang kecondongan, karena memang bahasa Indonesia kecondongan ya. Condong ini ya. Kecondongan. Kemiringan. Kemiringan. Tapi, ya kemiringan ya, tapi kalau kita ini ya, kalau dalam bahasa Inggris ya lebih condong gitu ya, atau bukan lebih miring ya. Dia lebih condong atau lebih memihak kepada siapa itu ya, biasanya skewness-nya itu ya. Lebih condong, lebih memihak kemana itu ya. Lebih miring kemana. Ya dalam konteks tertentu mungkin sama ya maksudnya, miring ya. Ini dilihat dari, atau mungkin ini nilainya bisa positif atau negatif ya. Nah, ya. Nah, positif itu kalau gambarnya itu kalau positif berarti gimana? Ekornya ada di kanan. Gitu aja ya. Ini bahasa ini sampai seumur hidup pun
walaupun kalian banyak beban seperti saya lagi sekolah, kalian masih ingat selalu ya, tidak perlu menghafal. Karena saya cara mengingatnya gitu ya, kecondongan ekornya ada di kanan. Positif itu kan kalau di bilangan apa itu garis bilangan positif itu kan ada di kanan. Yang di kanan itu apanya? Ya ekornya ya. Badannya ada di kiri gitu ya. Yang kita ingat itu ekornya. Positif ekornya di kanan, negatif ekornya di kiri. Ya. Oke. Nah, jadi skewness ini untuk melihatnya itu dilihat dari positif atau negatif. Ya. Data yang normal, atau sebelumnya ini ya, data yang normal, kita bicara normalitas minggu depan. Data yang normal itu, kalau skewness-nya itu sama dengan 0. Ini jarang banget. Ya. Jadi rule of thumb-nya adalah semakin mendekati 0, semakin normal dia. Ya. Oke. Nah, kalau dia datanya positif, berarti dia tidak normal. Negatif juga tidak normal. Maksudnya positif itu positif lebih besar dari 0 ya maksudnya ya. Mungkin seperti kasus kita ini 0,24 ya, sedikit lebih tidak normal gitu ya. Ada ekornya tidak simetris itu maksudnya ya. Masih datanya lebih banyak yang ke sebelah kiri gitu ya, dengan ekor yang sebelah kanan. Ya. Jadi intinya gini, adik masih ingat kurva normal yang apa itu bell shape itu ya, gimana sih yang kayak gini? Lihat ya. Nah, gitu ya. Apa itu? Ujungnya itu ada di atas seperti ini gitu ya. Nah, sisanya gitu ya. Kayak segitiga tapi bukan segitiga, bell kayak bentuk lonceng. Nah, titik puncak ya, titik yang di atas itu ya, di tengah-tengah itu namanya mean ya biasanya ya, rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu agak ke kiri dia. Yang untuk X1 ini 19, agak ke kiri ya. Jadi lebih banyak angka di sekitar 19 ya, di sekitar rata-ratanya. Ya. Kemudian ada beberapa dan itu sedikit ada di sebelah kanan ya, gitu ya. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Kalau yang negatif ekornya di kiri, datanya lebih condong di sebelah kanan itu ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti bisa dicek ya di mana ya, di mesin pencari ya, entah di Google atau di mana ya. Silahkan dicek apa atau seperti apa bentuk kurva ya kalau skewness-nya positif dan kalau dia negatif ya. Jadi mencengnya atau kecondongannya seperti apa ya, nanti bisa dicek. Rule of thumb-nya data itu normal kalau skewness-nya 0 ya. Kurtosis ini bahasa yang sederhananya saja itu keruncingan ya. Gimana ya? Kalau kurva yang normal, bell shape-nya seperti ini. Nah, itu ya. Ekornya simetris kanan kiri, tidak ada yang lebih panjang gitu ya. Nah, jadi baguslah kelihatannya itu ya. Nah, tapi kalau kurtosisnya di sini ya, sebentar. Saya masukkan sini. Kalau data normal apa ini kurtosisnya itu nilainya 3. Oh, sorry. Sekali lagi inilah rule of thumb ya. Orang statistik sudah menelitinya dan membuat apa semacam aturan main lah ya. Kalau sudah kurtosisnya 3 itu normal. Atau mendekati 3 ya sudah mendekati normal. Oke. Keruncingan. Ya karena rule of thumb-nya 3 berarti ya ada 3 perbedaan gitu ya. Ada yang lebih besar dari 3, kemudian ada yang sama dengan 3 tentu saja. Kurang dari 3. Iya, terima kasih sudah dibuat cepat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau lebih besar dari 3 dia agak ke atas gitu ya. Tinggi banget gitu ya, kayak menara Eiffel ya atau Monas lah ya. Tinggi ya, runcing ke atas gitu ya. Seperti itu gambarnya. Oke, kalau yang di bawah 3 semakin kecil dia semakin flat ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya kalau bukan 3 tidak normal kurtosisnya, kalau skewness-nya bukan 0 berarti tidak normal datanya. Nah, kalau datanya tidak normal bukan berarti hilang sudah masa depan adik ya, datanya salah atau datanya jelek, bukan seperti itu ya. Ada nanti aturan, nanti kita bicara pada waktu normalitas ya. Ada literatur yang mengatakan kalau
data kita tidak mengikuti distribusi normal, ini bukan data normal sih, data terdistribusi normal lebih bagusnya. Nah, ini bukan seperti orang normal atau orang yang tidak normal gitu ya, tapi ini data yang terdistribusi normal, aturannya begini. Kalau datanya seandainya skewness-nya bukan 0, voltasenya bukan 3, itu berarti data tidak terdistribusi normal. Nah, ini bisa diremedi atau diperbaiki dengan cara menambah N jika memungkinkan. Ya. Nah, berarti nanti masuk ke ranah parametrik. Ya. Jadi, kalau datanya, jumlah observasinya lebih dari 30 sesuai dengan central limit theorem, namun data tidak terdistribusi normal, maka kita bisa mengasumsikan bahwa data ini mendekati distribusi normal. Ya. Masih bisa diterima. Intinya seperti itu. Ada literatur yang mengatakan demikian. Kemudian ada juga dengan cara remedi yang lain, nanti kita akan bahas satu-satu ya, lebih detail nanti di perkuliahan berikutnya. Kurang lebih seperti ini ininya. Kemudian minimum maksimum, ya saya kira adik sudah paham. Nah, kemudian ada standar error, kemudian ada standar deviasi. Nah, apa itu bedanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya? Biar cepat ya, cepat banget ya, setengah 10. Boleh saya langsung ini aja ya. Nanti mungkin adik bisa cross check di buku statistik ya. Ini memang agak sedikit membingungkan bagi banyak orang ya. Karena ya standar error juga menunjukkan proksi penyimpangan ya. Standar deviasi juga penyimpangan. Tapi yang mana yang penyimpangan yang mana gitu ya. Nah, standar deviasi itu yaitu menunjukkan penyimpangan dari data penyimpangan dari observasi atau data kita dari min-nya atau rata-ratanya. Gitu ya. Coba lihat datanya di sini, ini sekedar ilustrasi aja. Ini ada angka 23, 12, 23, bla 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 gitu ya. Ada yang 8 dan sebagainya. Mungkin nanti kalau dibanyakin lagi mungkin ada angka 2 dan sebagainya. Jadi kalau seandainya angkanya sangat variatif, tidak terlalu dekat-dekat nilainya, gitu. Apalagi ada negatif mungkin gitu ya. Jadi kalau seperti itu, maka besar kemungkinan angka standar deviasinya di sini atau nilai standar deviasi ini tinggi, ya, karena data satu dan data yang lainnya itu jaraknya jauh-jauh, bahasa sederhana ini ya. Jadi minnya 19, tapi angka di observasi itu bisa jadi ada yang negatif 1, 0, 80 dan sebagainya. Rata-ratanya 19, ya. Tapi standar deviasinya pasti akan besar, ya. Sederhananya adalah misalkan di kelas ini ya, di kelas ini ada 25 orang saya kasih tes, ya, rata-ratanya 50, gitu ya, misalkan. Standar deviasinya tinggi banget, nilainya tertentu tapi tinggi banget. Nah, itu menunjukkan berarti bahwa ada mahasiswa yang nilainya 100, ada juga nilainya yang 0, gitu ya. Dan itu sangat variatif, gitu ya. Jadi jauh-jauh gitu ya jaraknya. Kalau dimasukkan datanya, gitu ya. Tetapi akan berbeda kalau min-nya 50, rata-rata nilai ujiannya misalkan 50, tapi standar deviasinya kecil banget. Kalau seperti itu berarti ya data observasinya nilainya mirip-mirip 50, mungkin ada dapat 57, dapat 45, 46, 51, 52, ya dekat-dekat lah ya. Nah, gitu ya. Karena deviasinya rendah. Itu namanya standar deviasi. Jadi penyimpangan apa ya? Setiap data-data di setiap observasi itu terhadap min-nya. Gitu ya. Nggak paham ya sampai situ ya? Nah, itu namanya standar deviasi. Nah, beda dengan standar deviasi, standar error ini adalah penyimpangan juga, tetapi penyimpangan dari penyimpangan min ini ya, terhadap rata-rata populasi, gitu ya. Yang mungkin ini unknown ya, unknown population. Jadi populasinya nggak tahu. Mungkin kalau dalam konteks lain kita tahu populasinya dan kita tarik sampel dari populasi, maka komputer mengestimasi bahwa min di sini itu berbeda, ada penyimpangan sebesar sekian dari rata-rata populasi. Ya. Nah, standar error ini akan semakin kecil kalau jumlah observasi kita banyakin, kita besarin. Ya. Nah, jadi semakin besar semakin besar jumlah observasi kita, semakin banyak jumlah observasi kita, maka standar error cenderung akan semakin rendah. Ya.
Jadi seperti itu. Ini sudah dihitung sedemikian rupa, ada rumusnya ya. Bagaimana menentukan standar error dari unknown population. Ada juga standar error dari populasi yang diketahui. Gitu ya. Biarkan nanti ilmu statistik yang bicara itu, adik coba baca-baca buka buku, bagaimana rumus standar error, standar deviasi, tapi intinya mereka ini berbeda. Standar deviasi menunjukkan penyimpangan apa itu data observasi kita terhadap min-nya, rata-rata hitungnya, ya, di data kita, internal di data kita, ya, itu standar deviasi. Seperti contoh tadi nilai ujian itu, ya. Tetapi standar error berbeda. Standar error itu menunjukkan apa itu penyimpangan rata-rata sampel kita, ya min ini yang ada di sini, maka namanya standar error of mean, gitu ya. Penyimpangan min kita ini dengan min di populasi, ya, yang untuk kasus ini kita tidak tahu berapa rata-rata populasinya. Oke, nah, seperti itu. Komputer sudah menghitungnya, mengestimasinya. Sekian. Angka ini mungkin termasuk besar ya, karena jumlah observasi hanya 9. Coba nanti ada tambahin tambahin data observasinya. Karang-karang aja, tambahin. Standar error cenderung akan semakin kecil kalau kita tambahkan jumlah observasi. Oke. Yang paling banyak kita bahas atau kita nanti ini tidak semuanya harus dimasukkan ya nanti di dalam skripsi adik ya. Analisis statistik deskriptif ini nggak semuanya harus dimasukkan ya. Yang populer atau yang relevan untuk kita analisis adalah min-nya, ya, min, median, urutannya ya, min, median, modus, standar deviasi biasanya yang diambil, bukan standar error. Ya. Karena ini lebih mencerminkan karakteristik data kita atau variabel kita. Ya. Kurtosis skewness, kalau adik melakukan analisis normalitas, biasanya ini dibawanya nanti di gambar atau di analisis normalitas, bukan di deskriptif statistik ya, biasanya ya. Kemudian minimum maksimum pasti, gitu ya. Kemudian M jumlahnya, yang sumnya nggak usah ya, jumlah observasi, gitu ya. Jadi dipilih-pilih lah intinya, oke? Ya, nah itu data ya statistik deskriptif. Ya. Oke. Kemudian saya perkenalkan, nah ini agak melompat ya, ini baru introduction ya, baru perkenalan ya. Ini juga bisa kita pakai ini loh dek, regresi. Oh, nyesel nggak tuh waktu belajar statistik belum belajar ini? Ya, ini bisa pakai regresi. Oke, click regression, ada ya. Input y-nya, y itu adalah variabel terikat ya. Ngomongin teri saya jadi lapar nih. Jadi pengen makan ikan teri. Ya, y ya. Boleh ikut masuk y-nya alias labelnya, mungkin tanpa label boleh ya. Kalau kita klik y-nya, label y-nya, jangan lupa nanti di sini diklik label ya. X-nya ya, karena ini memang didesain untuk hanya satu variabel alias apa itu regresi sederhana itu ya. Hanya disediakan X1, tetapi kita labrak aja ya, hasil keluar kok. Angka dimasukkan, keluar angka juga ya. Ini saya masukkan semuanya ya. Sudah semua ya, tetap. Ya, X2, X1, X2, ya semuanya sama labelnya. Klik label, asalkan konsisten ya. Kalau Y-nya kita masukkan labelnya, yang X-nya juga harus masukkan labelnya. Confidence level 95%, seperti yang saya katakan, ini berarti alfanya, errornya, tingkat kesalahannya, apalah istilahnya ya, yaitu sudah default setting 5%. Ini standar di ilmu statistik ya. Kalau kita ingin meningkatkan confidence level menjadi 99% dalam ilmu pasti, misalkan kedokteran mungkin membutuhkan confidence level yang lebih tinggi, bisa dirubah. Ya. Constant is zero dalam konteks riset tertentu mungkin membutuhkan klik ini, constant is zero, tidak membutuhkan konstanta. Ya. Oke, nanti kita bicara ini ya. Tapi dalam konteks ilmu sosial seringkali kita membutuhkan konstanta ya, yaitu nilai nilai y ketika x-nya adalah 0 gitu ya. Oke. Output range ada di new worksheet seperti biasa, akan menjadi sheet 3 nanti di sini. Ini residuals. Residuals ini kita akan bicara banyak di asumsi klasik. Apa itu residuals? Saya sisihkan dulu supaya nanti kita bahas
di asumsi klasik. Ya. Nah, tapi singkat cerita, regresi itu dia melakukan estimasi. Ya. Ada yang namanya, lebih lengkapnya lagi namanya OLS, ya, Ordinary Least Square. Ya. Kalau kita hanya menyebut regresi, gitu ya, itu kalau tidak ada embel-embel regresi apa, gitu ya, itu berarti asumsinya adalah OLS, yang ordinary, yang biasa, yang standar. Ya. Nah, di dalam OLS itu komputer, kalau kita pakai komputer akan memberikan estimasinya, menggambarkan garis estimasi, gitu ya, dari pengamatan yang ada. Ya. Least square berarti kuadrat apa ya? Ordinary least square berarti kuadrat dari residual, ya, yaitu perbedaan antara pengamatan atau observasi dan estimasinya, gitu ya. Lebih dalam lagi nanti saya akan ajarkan di uji asumsi klasik, dan saya sudah punya apa namanya PowerPoint-nya, ya. Karena di luar saya mengajar ini, jadi nggak perlu lagi saya buat apa PowerPoint-nya, ya. Jadi residuals itu nanti ya kita bicara ini, dan untuk kasus kita ini nggak mestilah kita tunjukkan residualnya, ya. Ini normal probability, itu juga wilayahnya untuk minggu depan bicara mengenai normalitas, ya. Kita tidak perlu tampilkan. Kalau adik mau latihan nanti di rumah silahkan, ya. Oke, intinya kita ingin mengetahui berapa atau bagaimana persamaan regresinya, kemudian bagaimana hasilnya, ya, pengaruh signifikan atau tidak, ya, antara X1, pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, ya. Maksud pembelajaran kita seperti itu. Oke, sekarang kita klik oke. Hanya mungkin kurang dari 1 detik atau pas 1 detik sudah keluar, ya. Jadi percayalah, yakinlah, adik bisa mengerjakan pengolahan data sendiri, ya, tidak perlu mengupahkan orang lain, ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, tinggal rapikan saja, ya, rapikan tabelnya biar cakep, ya. Oke, ya. Oops, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Ini tidak perlu, ini adik-adik masih ingat nggak waktu menghitung manual, gitu ya? Adik harus cari tabel, gitu ya. Kemudian apa itu istilahnya, ya cocokkan kemudian, ya, tabel itu ada di wilayah H0 diterima atau ditolak, yang model-model begitulah, ya. Kalau di Excel nggak penting lah, atau di SPSS nggak penting lah, ini terlalu teknis, ya. Komputer sudah menentukan sendiri nilai ini. Yang kita perlu lihat adalah yang ini aja, gitu ya. Gampang, kemudian koefisiennya. Sudah cukup itu aja. Mungkin dalam interpretasi kita perlu ini, ya, ya R-square lah, ya. Ya R-square, kalau ini ya oke, sebentar kita sampaikan. Nah, ini yang penting. Oke. Ya, seperti ini. Jadi dalam analisis regresi, kalau dia berganda lebih dari satu variabel X-nya atau multiple, ya, multiple regression, itu akan muncul ini apa, uji F istilahnya, ya. Kemudian ada yang uji T, ya. Nah, uji F itu seringkali bahasa praktisnya adalah uji serempak, ya. Uji serempak itu artinya pengaruh secara kumulatif atau bersama-sama, gitu ya, X1 dan X2 terhadap Y, gitu ya. Bukan segmental atau sepihak, ya. Kalau yang sepihak satu-satu, itu uji T. Bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, gitu ya. Itu namanya uji T, ya. Oke. Nah, untuk uji serempak secara keseluruhan, gitu ya, bahasa sederhananya, X1 dan X2 ternyata gimana nih interpretasinya, ada yang tahu? Berpengaruh signifikan atau tidak? Oke, singkat cerita, karena ini di bawah, lebih besar, ya, lebih besar dari 0,05%, ya. Ingat ya, alfanya itu atau alfa sama dengan 5%, ya.
atau tadi confidence interval 1 min alpha ini adalah 95% ya. Inilah sebabnya kenapa kriterianya adalah 0,05, 5% ya. Karena ini adalah di atas 5%, ini berarti tidak berpengaruh signifikan. Ya. X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan. Ya. Ini bahasa praktis saja ya. Terhadap Y atau pada Y. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini sama juga ya. Ini di atas 0,05 ini berarti juga X1 tidak berpengaruh signifikan pada Y, X2 tidak berpengaruh signifikan pada Y. Gampang toh? Nah, kalau mau dibuatkan persamaan regresinya berarti Y sama dengan intercept itu konstanta ya. 42,295 dan seterusnya ditambah bukan tambah negatif 1,23 seterusnya X1 ya. Kemudian positif 0,087 sekian X2. Beres sudah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, persamaan regresinya. Ya, itu pelajaran statistiknya Adik waktu belajar teorinya, ya. Oke. Jadi X1 ini memang berhubungannya ya. Dia berhubungan secara negatif. Jadi kalau X1 meningkat, Y-nya turun. X1-nya turun, Y-nya meningkat, ya, berlawanan arah, ya, hubungannya. Tetapi signifikansinya ternyata dia tidak berpengaruh signifikan. X2, kalau X2-nya naik, Y-nya naik, X2-nya turun, Y-nya turun. Searah dia ya. Itu artinya positif tandanya. Tapi secara statistik tidak signifikan, ya. Oke. Nah, kemudian itu ya. Kemudian yang ini penting. R square, ada yang tahu apa itu R square? R kuadrat? Ada yang tahu? Ada ya? Kenapa lama? Koefisien korelasi, Pak? Korelasi. Oh, kalau korelasi R-nya R kecil biasanya. Ini R gede. Ada yang tahu? R gede, kemudian dikuadratin. Koefisien determinan. Determinasi, ya. Determinasi, ya. Ya. Oke. Koefisien determinasi. Ada yang bisa menginterpretasikan dengan R square atau R kuadrat 0,59 atau 59%? Ada yang bisa menerjemahkan maknanya apa itu? Ayo. Mana adik-adik? Ya, searching ya, nggak apa-apa. Proses belajar. Izin menjawab. Coba dulu, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah, Adik. Itu kan R square atau koefisien determinasinya 0,594 sekian. Itu berarti bahwa nilai R kuadratnya adalah 59% dari total variasi jumlah Y yang dapat dijelaskan secara serempak oleh X1 dan X2, dan sisanya sekitar lagi 46% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya, ini penting ya, makanya saya highlight yang penting-penting ini. Jadi kalau dalam nanti skripsi keluar hasil mungkin tampilannya sedikit berbeda kalau SPSS, Tata, FIUS, R, ada bahasa R juga ya. Segala macam. Ada banyak sekali di pasaran sana. Berbeda-beda tampilannya, tapi intinya yang mana harus dianalisis ya itu aja gitu ya. Termasuk R kuadrat ini alias koefisien determinasi ini penting untuk diterjemahkan. Setelah Adik
menginterpretasikan apa itu persamaannya, kemudian level signifikansinya dan sebagainya, jangan lupa untuk menerjemahkan R kuadrat ini. Ini adalah apa istilahnya ya, menunjukkan atau mengindikasikan seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas pilihan adik yang adik masukkan dalam penelitian adik mampu menjelaskan variasi nilai dari Y atau variabel perikatnya. Nah, misalkan adik ingin mengetahui apa ya, apa yang menyebabkan perusahaan menjadi misalkan di saat pandemi ini misalkan ya, adik mengamati ada perusahaan yang masih bisa survive dan ada perusahaan yang tidak survive ya. Kemudian adik Y-nya itu adalah dummy variable ya. Nanti kita belajar itu apa yang harus dilakukan kalau Y-nya dummy variable. Jadi Y-nya itu adalah probabilitas perusahaan survive dan tidak survive ya. Yang survive mungkin 1, yang tidak survive kodenya 0, nominal ya tadi seperti tadi itu. Kemudian X1, X2 dan seterusnya ada berapa X itu adik pikirkan dengan baik, lihat literatur-literatur yang ada ya, kemudian adik coba cari datanya dan coba regresikan ya. Misalkan dilihat dari ukuran asetnya misalkan, apakah perusahaan dengan total aset yang lebih besar cenderung atau memiliki probabilitas dia survive atau justru collapse di saat pandemi ini ya. Jadi variabel X1 mungkin total asetnya, variabel berikutnya mungkin total utangnya gitu ya, atau lebih spesifik mungkin rasio utang terhadap apa gitu ya, kemudian atau mungkin utang luar negerinya atau utang dalam valuta asing relatif terhadap total utangnya, lebih spesifik silakan gitu ya. Yang penting dalam melakukan riset pemilihan variabel haruslah rasional, masuk akal, bisa diterima ya secara nalar ya. Oke, karena kalau kita masukkan angka seperti saya bilang tadi, yang saya tunjukkan ini, adik masukkan angka ngawak-ngawak, mohon maaf dalam tanda petik atau sembarangan, naif, random, ya keluar hasilnya. Cuman tidak ada maknanya, gitu ya, dan tidak ada logikanya. Penelitian itu harus logis. Jadi rasio utang, apalagi lah X2, X3, X4, ada identifikasi ya. Nah, setelah dapat XXX itu, ya, kemudian diregresikan keluar hasil seperti ini. R kuadrat ini menunjukkan seberapa bagus, ya, bahasa sederhananya, seberapa fit X1, X2, X3, dan seterusnya yang adik operasikan dalam penelitian itu mampu menjelaskan Y, variasi nilai dari Y. Ya, naik turunnya Y. Probabilitas perusahaan itu survive atau tidak survive seperti kasus saya tadi itu, ya. Nah, kalau R kuadratnya tinggi, itu berarti pemilihan X1, X2 dan seterusnya adik itu bagus, ya, keren, ya. Adik berarti mampu mengidentifikasi variabel yang powerful, yang mampu menjawab variasi, yang mampu menjelaskan variasi nilai dari Y. Ya, jadi tadi misalkan total utang, total aset atau apa lagi ya, konektivitas politik misalkan, apakah pemiliknya ada koneksi politik, ada koneksi dengan partai politik sehingga dia tetap survive, misalkan begitu. Ya, kita nggak tahu. Ada banyak penelitian-penelitian menarik ya. Kalau adik bisa dapatkan datanya, ada data kemudian adik regresikan muncul R-square, kita lihat apakah R-square-nya tinggi atau rendah. R-square di atas 50% ya bisa dibilang bagus ya. Di bawah 50% dianggap kurang powerful, tetapi ya namanya riset kita tidak pernah tahu ya. Tapi idealnya kalau R-square-nya lebih kecil, cobalah kita cari tahu, pikirkan lebih matang lagi variabel apa yang lebih powerful ya untuk menjelaskan Y itu. Ya. Jadi benar sekali tadi adik mengatakan berarti X1 dan X2 ini mampu menjelaskan variasi nilai Y itu sebesar 59% kalau kita kuantitatifkan ya. Artinya
lebih sedikit lagi, yaitu 40 sekian persen itu dijelaskan oleh variabel lain, ya, yang tidak dimasukkan dalam model, ya. Kalau dalam ilmu ekonomi itu namanya ceteris paribus, gitu ya. Pengaruh apa itu? Hukum permintaan, hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta, itu ya. Nah, kita ada asumsinya ceteris paribus, ya. Yang kita fokuskan adalah bagaimana pengaruh jumlah barang diminta terhadap harga barang, betul ya? Sedangkan variabel lainnya seperti selera konsumen, apalah lagi itu ya di ilmu ekonomi itu dianggap konstan, ya, ceteris paribus, tidak masuk dalam model ini, ya. Dan itulah angka yang 46 sekian, berapa tadi itu 40 sekian persen itu, ya. Ya, yang masuk dalam model yaitu X-nya, yaitu kuantitas barang yang diminta, itu menjelaskan 59%. Gitu ya. Oke, paham ya, Dek ya? Nah, jadi dalam riset persoalannya adalah bukan persoalan gimana cara mengolah datanya atau meregresikannya. Itu perkara gampang, ya. Yang harus dia pikirkan persoalan utamanya adalah mendesain penelitian yang menarik, mampu menjawab persoalan yang ada, karena kita ilmu sosial menjawab persoalan sosial, dan logis. Ya. Kemudian nanti baru dipikirkan teknik analisis untuk menjawab persoalannya. Ya. Banyak mahasiswa justru salah kaprah, gitu ya. Ya, karena mengcopy atau mengikuti apa yang sudah ada penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya, yang ada di kampus, gitu ya. Jadi yang dipersoalkan adalah yang hal-hal yang teknis seperti ini, yang mengolah datanya. Jadi kurang gimana ya, kurang greget ya, dan bahkan dalam derajat tertentu kurang logis ya variabel-variabel yang dipilih ya. Oke, jadi cobalah untuk membuat penelitian yang otentik ya. Perlu untuk melihat contoh-contoh penelitian yang sudah ada ya, baca-baca karena adik baru pertama kali. Silahkan, tetapi cobalah untuk berpikir apakah penelitian terdahulu ini logis atau tidak. Ya, terutama kalau kuantitatif seperti ini, pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, pemilihan variabel X ini logis nggak? Banyak sekali penelitian mahasiswa yang terlalu dipaksakan, ya, terlalu dipaksakan. Jadi mudah-mudahan adik bisa memperbaiki apa yang sudah selama ini terlanjur dilakukan. Ya, oke. Yang begini-begini bukan dibilang gampang ya, seharusnya bukan menjadi concern kita sebagai seorang peneliti, gitu ya. Concern kita adalah bagaimana membuat penelitian yang logis dan mampu menjawab persoalan. Nah, ini adalah hanya alat ya untuk membantu menjawab, gitu ya, persoalan itu, ya, untuk meyakinkan kita, oke, dan untuk membuat keputusan, ya. Ya, saya kira itu ya untuk pertemuan-pertemuan awal ini. Ada sedikit gambaran, kira-kira seperti inilah selama 1 semester, ya. Kita belajar menggunakan alat, karena namanya aplikasi analisis kuantitatif, tetapi saya akan sisipi pesan-pesan, gitu ya, bahwa sesungguhnya dalam riset jauh lebih kompleks adalah bagaimana kita mendesain penelitian kita itu. Ya. Jangan mulai dari cara menginput data. Ya. Mulailah dengan berpikir apa masalah penelitian itu. Ya. Saya sisipi di sini ya. Saya bukan dosen metode, seharusnya di pelajaran metodologi yang harus ditanamkan ini ya. Jadi cara merumuskan masalah penelitian harusnya adalah dengan cara apa? Adik harus banyak membaca, ya tentu saja dari perkuliahan-perkuliahan. Selama sekian semester adik sudah kuliah, adik sudah banyak dapat pengetahuan, ya. Adik sudah dapat pengetahuan, kemudian adik harus banyak mengamati, ya, entah itu dari televisi, dari berita, sekarang banyak dari internet, gitu ya. Adik mendapatkan fenomena yang adik amati, dan adik dapatkan knowledge, pengetahuan yang adik sudah peroleh. Adik temukan itu, benturkan itu, ya. Harus dibenturkan. Ada nggak keanehan-keanehan? Ada nggak gap di sana? Ada nggak disparitas atau apa ya, ada pertanyaan besar di benak adik. Loh, harusnya kan begini, ya. Di pelajaran yang saya pelajari kan seperti ini. Akuntabilitas itu kan harusnya seperti ini. Kenapa kok kenyataannya seperti ini di beritanya?
Wah, ini adalah gap. Inilah masalah penelitian dalam konteks ilmu sosial yang harus adik jawab. Mulailah dari sana adik pikirkan, bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan yang ada di benak saya untuk menjawab persoalan sosial ini. Ya, jadi harusnya seperti itu. Ya, jangan berawal dari data, gitu ya. Kemudian adik regresikan. Bahkan tanpa ada ide apa judulnya, seperti contoh saya ini, saya bisa menghasilkan output seperti ini. Ya, cuman apa itu X1, X2, dan Y, tidak tahu. Ya. Nah, ini adalah kesalahan fatal. Jadi walaupun ini adalah pelajaran aplikasi analisis kuantitatif, hanya soal mengolah data, saya tidak menginginkan adik terperangkap dengan hal-hal teknis seperti ini. Ya. Ini persoalan tinggal menyemprotkan spray untuk nyamuk. Tetapi yang harus adik pikirkan adalah berapa ada nyamuk di rumah kita, kemudian alat apa yang harus kita gunakan untuk mengusir nyamuk itu. Ya. Itu yang harus jadi concern. Ya. Bukan persoalan gimana caranya menggunakan spray untuk menyemprot nyamuk ini. Oke, ya, pesan saya cuma itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya kira kita bisa akhiri ya di pertemuan awal ya. Dan saya berpesan adik-adik serius membuat tugasnya. Ya, ini bukan persoalan nilai ya. Tapi persoalan adik memahami ya, kapan saya harus menggunakan teknik ini, kapan saya harus menggunakan teknik yang lain. Ya. Itu yang saya inginkan ya. Jadi dapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk setiap penugasan itu. Jadi kalau bisa cari data yang real, kalaupun tidak bisa data yang real, buatlah kasus yang logis. Kasusnya harus logis, ya. Kemudian datanya kalau bisa real, kalau tidak real, katakan sana data ilustratif. Ya. Belajarlah menunjukkan kejujuran ilmiah. Ya. Nah, kalau bisa cari data statistik di BPS atau apa, semuanya bisa online ya. Atau data laporan keuangan di perusahaan bisa dicomot. Ya. Nah, silahkan. Ya. Mau pakai yang parametrik, non parametrik dalam artian N-nya di bawah 30, N-nya di atas 30, silahkan. Nah, tentu saja disesuaikan dengan tiap pertemuan itu ya. Apakah pertemuan itu mengharuskan yang parametrik atau non parametrik? Ya, silahkan ya. Nah, nanti kita akan share itu di perkuliahan. Jadi kita akan pakai data adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah siapkan datanya di laporan itu. Kemudian adik juga silakan analisis sesuai dengan apa topik mata kuliah, topik kuliah saat itu. Apakah itu normalitas, apakah itu regresi, apa itu ya. Silahkan. Versi adik jawabannya seperti itu. Interpretasikan juga ya. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di perkuliahan sama-sama. Kelompok lain termasuk saya akan coba menginput datanya, ya karena adik share datanya, kita input sama-sama, sama enggak, gitu ya. Kemudian kita interpretasikan, ya. Jadi kita sama-sama belajar, oke? Nah, biar makin seru ya. Jadi ini harus dipraktikkan, ya. Tidak bisa cuma adik mendengarkan saya, melihat saya klik sini, klik sana, udah selesai, ya. Oke, saya kira demikian adik-adik. Kita bisa akhiri ya sekarang ya. Iya, oke. Kalau nggak ada yang jawab, saya akhiri. Oke, adik-adik semuanya, terima kasih banyak sudah bersedia belajar untuk hari ini. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan minggu depan kita akan bertemu kembali secara virtual. Untuk kuliah hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti Korma mohon disiapkan absen dan berita acaranya ya. Oke, sip. Makasih adik-adik, saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bapak. Ayo. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, ya, saya akhiri ya. Oke.